Selamat pagi saudaraku, selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Engkau mengaruniakan kepada kami rahmat kesehatan yang baik. Semoga sepanjang hari ini kami mampu untuk menjaga diri kami, agar kami selalu mengarahkan hati kepada kehendak-Mu. Berkatilah usaha-usaha dan niat-niat baik kami, terutama dalam niat kami untuk memuliakan nama-Mu dan juga untuk tidak menyakiti sesama. Berkatilah kami ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lagi-lagi orang Farisi. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Farisi selalu memantau apa yang dikatakan Yesus. Mereka senantiasa memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka memantau untuk menyerang dan menjatuhkan Yesus. Mereka selalu menyalahkan Yesus dan menganggap diri paling benar. Di mana Yesus berada, di situ mereka hadir untuk menghalangi karya Yesus. Saudaraku yang terkasih, orang-orang seperti ini kadang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tak jarang ada orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi berkomentar tentang hidup kita, tentang pekerjaan kita, bahkan tentang keluarga Anda. Kalau mereka mengungkapkan kritik yang membangun, itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, kebanyakan mereka berkomentar seolah-olah mereka tahu apa yang baik dan tidak, serta menganggap diri yang paling benar. Orang-orang seperti ini cenderung untuk memojokkan orang lain. Saudaraku yang terkasih, terhadap orang-orang seperti ini, kita tidak perlu marah, tidak perlu jengkel, karena itu hanya menghabiskan energi kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap fokus pada niat baik kita. Dan yang paling penting, kita jangan seperti mereka yang hanya memojokkan orang lain. Pelajaran lain untuk kita dari peristiwa ini adalah, saudara, kita memiliki jalan hidup. Tugas kita adalah menelusuri jalan hidup kita agar tetap sesuai dengan Tuhan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Boleh saja kita memberi masukan ke orang lain,
tetapi masukan kita harus disampaikan dengan cara yang sopan. Dan tujuan dari masukan kita harus jelas, yaitu bertujuan untuk membangun, bukan menjatuhkan, apalagi menyakiti sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai dari diri kita. Kita perlu membangun diri kita dengan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan. Hal yang membuat kita mudah untuk menyerang orang lain adalah karena kita memikirkan apa yang tidak kita miliki. Padahal seharusnya kita menjaga apa yang sedang kita miliki, menjaganya dengan sikap bersyukur kepada Tuhan. Boleh juga kita melihat hidup orang lain sebagai inspirasi bagi kita. Jangan kita iri pada mereka yang sukses, tetapi jadikan mereka sebagai teladan. Orang-orang Farisi iri kepada Yesus karena Yesus berhasil mengumpulkan jumlah pengikut yang banyak. Mereka iri. Saudaraku, mereka yang sukses dalam hidupnya telah melakukannya dengan baik dan benar. Jangan iri karena kita tidak pernah tahu pengorbanan apa yang telah mereka lakukan untuk menggapai kesuksesan itu. Maka cara yang paling bijak adalah belajar dari kerja keras mereka. Belajar dari cara hidup mereka untuk membangun diri kita. Kita perlu juga untuk belajar dari orang-orang baik di sekitar kita. Kita menimba ilmu dari kesuksesan mereka. Lalu kita mewujudkannya dalam kerja keras dan dalam doa yang tekun. Tuhan Yesus akan mendukung segala niat baik kita dan menjaga kita untuk tetap bahagia dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan terletak pada bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan dan juga membangun kebersamaan yang baik dengan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik kita sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda hari ini, sehat dan sukses selalu.